Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Afif akan mencari tahu proses pembelajaran di era pandemi pada ranah SMP. Untuk objek kali ini, saya akan mencari tahu di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Penasaran? Simak dan tonton videonya sampai selesai. SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo merupakan salah satu SMP swasta terfavorit di daerah Sidoarjo. Dianggap favorit dikarenakan model pembelajaran yang beragam dengan disertai sarana dan prasarana yang mendukung, membuat siswa suka bersekolah di SMP ini. Saya akan mewawancarai Bu Erna Herawati selaku Wakil Kurikulum SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo mengenai metode pembelajaran di era pandemi seperti saat ini. Bu Erna, saya mau bertanya, di era pandemi saat ini bagaimanakah model pembelajaran yang diterapkan di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo? Ya, terima kasih sebelumnya untuk pembelajaran di era pandemi COVID-19 di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo, kita menerapkan pembelajaran blended learning. Yang pertama adalah model daring melalui aplikasi Zoom. Yang sebelumnya itu aplikasinya banyak. Ya, ada Zoom, ada Webex, ada Google Meet dan sebagainya. Tapi ini membuat siswa banyak aplikasi yang dibuat, sehingga kita putuskan untuk SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo daringnya menggunakan Zoom Meeting, gitu ya. Kemudian yang kedua luring. Luring ini bukan offline, bukan tatap muka, tapi kita menggunakan e-learning sekolah. Jadi berupa soal, berupa materi, berupa tugas-tugas yang dikirimkan gurunya ke e-learning sekolah. Kemudian anak-anak mengupload materi atau tugasnya dari e-learning sekolah. Kemudian ada batas waktu pengerjaan dan pengumpulan materi atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang sebelumnya kita menggunakan ada Google Classroom, ada WA, ya, dan sebagainya. Ini membuat penyeragamnya sulit bagi anak-anak karena guru A pakai ini, guru B pakai ini, sehingga kita seragamkan, kita menggunakan website sekolah yaitu e-learning Musasi seperti itu. Lalu bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah jika terdapat siswa yang tidak memiliki peralatan yang memadai sehingga bisa mengganggu proses pembelajaran? Tidak semua siswa SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo itu memiliki sarana yang mendukung kegiatan KBM, karena ada beberapa siswa yang mengikuti bidik misi. Sehingga dalam kegiatan daring atau menggunakan luring itu kan butuh yang namanya sarana minimal adalah HP, kemudian bisa pakai laptop atau bisa Android yang lainnya. Tapi ada anak yang tidak memiliki sama sekali, maka sekolah satu memfasilitasi peminjaman HP atau Android kepada anak-anak, digunakan di rumahnya masing-masing dan digunakan sampai pandemi ini berakhir dan dia lulus sampai dengan kelas 9 seperti itu. Jadi tidak ada alasan, tidak ada sarana. Yang kedua, menggunakan internet. Nah, internet ini untuk bagi anak-anak yang bidik misi atau yang kurang mampu, itu ada subsidi pulsa pertama dari sekolah. Waktu itu menggunakan dana BOS diperbolehkan, tetapi kemudian ada kebijakan baru dari Kementerian Kemendikbud, ada sumbangan dana pulsa gratis dari Kemendikbud, sehingga untuk yang kedua pulsa ini sudah dihentikan seperti itu. Lalu bagaimanakah untuk pelaksanaan UTS, UAS maupun pembagian rapor yang dijalankan di SMP Muhammadiyah 1? Untuk kegiatan penilaian kognitif itu ada PH, penilaian harian, ada PTS, penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, ada juga penilaian akhir tahun.
semua dilakukan dalam kegiatan pandemi COVID-19 ini melalui kegiatan online. Ya. Jadi ada jadwal, ada jam penentuan, tetapi menggunakan internet dari rumahnya mereka masing-masing. Kalau sebelumnya kan kita sudah CBT ya, di sekolah menggunakan intranet, karena ini di rumahnya masing-masing kita menggunakan internet. Jadi semua dilaksanakan secara online. Kalau untuk pembagian rapot kita sudah e-rapot, jadi kita gunakan sistem rapotan online. Walaupun juga ada printer, print rapot yang diberikan wali murid, tetapi tidak diberikan sekarang, nanti diberikan ketika mereka masuk. Dan semester kemarin kita juga menggunakan sistem drive-thru untuk pembagian rapot kepada wali murid, seperti itu. Lalu di era pandemi seperti ini, apakah ada prestasi yang diraih siswa maupun sivitas akademika SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo? Alhamdulillah, walaupun pandemi ya COVID-19 ya, dengan kegiatan virtual ya, kita beberapa anak mencapai prestasi. Yang pertama adalah panahan ya, panahan kita mencapai prestasi juara kabupaten di daerah kelas 7. Kemudian ada MEA, Muhammadiyah Education Award, kita kemarin mendapatkan juara kedua kalau tidak salah itu di bahasa Inggris. Kemudian juara harapan juga di bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, untuk sekolah sendiri itu mendapatkan sekolah inovasi PJJ. Jadi dapat juara di pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Lalu apa harapan sivitas akademika SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo untuk kedepannya? Kedepan dalam masa pandemi atau bagaimana? Kedepannya, semisal pandemi ini berakhir, apa yang bisa diharapkan? Sebelum pandemi berakhir juga bisa diharapkan ya. Untuk harapan ya, walaupun pandemi namanya individu itu harus survival ya, jadi harus survive terhadap kondisi apapun ya. Jadi ke depan siswa bukan meratapi nasib pandemi COVID-19 ya, bukan itu yang diinginkan, tetapi bagaimana dia bisa menghadapi sebagai seorang pendidik ya, tetap mendapatkan kesehatan, tetap mendapatkan pendidikan ya, tetapi dia bukan mengeluh ya, tapi dia bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Itu yang diharapkan untuk untuk siswanya. Kemudian untuk wali murid ya, harapan kami bisa memfasilitasi, mendukung program sekolah, baik itu yang dilaksanakan secara virtual bersama individu maupun bersama orang tua. Juga memantau kegiatan keagamaan di rumah, jadi sholatnya, ngajinya, dan sebagainya. Kemudian harapan untuk Bapak Ibu Guru meningkatkan kegiatan atau metode pembelajarannya, sehingga daring ini menyenangkan, bukan menjenuhkan tapi menyenangkan, sehingga anak-anak seolah-olah walaupun di rumah tetap mereka seolah dalam satu kelas ya, ketemu temannya, siaran dengan temannya, belajar dengan temannya, mengumpulkan tugas sesuai dengan yang ditagihkan Bapak Ibu Guru. Jadi itu harapan kami. Jadi ini kayaknya berlangsung lama. Jadi bagi kita seorang guru menekankan kamu harus survive, ya. Kamu harus bisa menjadi individu yang bisa tangguh dalam keadaan apapun, ya, dan mendapatkan sesuai dengan haknya. Dan kita akan guru sebagai penggerak ya dalam pendidikan itu harus memperbaiki metode, memperbaiki sistem pembelajaran sehingga anak-anak nyaman belajar di rumah. Itulah tadi teman-teman mengenai proses pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo di era pandemi saat ini. Walaupun di era pandemi di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo tidak hanya terfokus pada pembelajaran, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan penunjang seperti perlombaan, sehingga siswa tidak merasa bosan di dalam mempelajari materi yang ada di era pandemi saat ini. Terima kasih kepada Bu Erna telah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Dan semoga di era pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Amin. Semoga semuanya sehat ya. Ya. Oke, terima kasih. Vlog saya tadi mengenai metode pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo yang telah menerapkan proses pembelajaran jarak jauh, sehingga nantinya dari PJJ ini diharapkan bisa memutus rantai corona atau pandemi COVID-19. Itu saja dari saya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.